Halo teman-teman fit golfers, kembali lagi ke channel Swing and Live di mana kita akan bahas banyak mengenai golf fitness. Jadi hari ini gue mau bahas sedikit mengenai ketika teman-teman mulai berpikiran untuk mulai golf fitness, teman-teman pasti bingung mulainya dari mana. Kalau teman-teman lihat Instagram profile gue, pasti kan kebanyakan tuh kayak latihan-latihan yang satu-satu doang gitu, sedikit-sedikit. Dan mungkin bingung terus harus mulai dari mana gitu kan. Nah untuk mulai golf fitness itu pertama harus ada niat. Bukan cuma golf fitness aja sih, fitness apapun juga pasti pertama perlu niatnya dulu. Dan kalau teman-teman udah buka video ini, berarti teman-teman udah punya niatnya. Udah ada keinginan gitu, udah kepengen. Kemudian apa yang harus dilakukan? Uh, Kalau kita ngomongin golf fitness atau fitness secara general, itu pasti kita akan bahas mengenai gym, mengenai exercise di rumah. Nah sekarang gue akan kasih 4 option. 4 option ini yang bisa teman-teman pilih untuk mulai. Tentu saja option-option ini akan ada beberapa faktor seperti budget, kemudian mungkin lokasi, terus juga ketersediaan waktu, karena kan nggak semua orang punya kesibukan yang sama. Dan ini gue ambil secara garis besar, secara golfer, secara general ya. Mungkin ada teman-teman yang punya kasus spesial dan ini mungkin nggak masuk, tapi ini yang bisa dipakai oleh kebanyakan orang. Oke, option yang pertama itu adalah ke gym yang sesuai dengan golf. Artinya adalah gym yang memang spesialisasi untuk golf fitness. Dan memang gym ini nggak banyak. Gue cuma tahu ada satu di Jakarta, di Pondok Indah, The Gym. Ada di video-video gue sebelumnya. Ini itu cocok untuk teman-teman yang punya budget lebih, punya waktu yang lebih banyak, dan siap untuk komit secara terus-menerus. Memang dari antara keempat option yang ada, ini adalah option yang paling cepat hasilnya lah, paling cepat hasilnya, dan hasilnya itu akan sesuai dengan goal teman-teman. Kalau teman-teman pengen punya goal fitness yang bagus, punya badan yang bagus untuk main golf, option ini adalah option yang paling bagus. Tapi kemudian kembali lagi, budgetnya lebih tinggi, perlu waktu yang konsisten, dan juga jaraknya. Karena ini ada yang gue cuma tahu ada di Jakarta doang, di Pondok Indah doang. Kalau misalkan teman-teman tahu ada gym atau tempat fitness lain yang juga bahas mengenai golf, juga ada spesialisasi golfnya, tolong tulis di komen supaya kita bisa tahu sama-sama. Terutama yang di luar Jakarta ya. Kemudian option kedua itu adalah ke gym pakai personal trainer. Kadang mungkin memang personal trainernya itu nggak ngerti golf, tapi seenggaknya personal trainer itu bisa membantu teman-teman untuk jadi lebih kuat. Karena personal trainer itu kan dia bisa ngelihat, mereka punya metode assessment, mereka bisa tahu badannya teman-teman itu sekuat apa, dan juga tahu potensinya itu semana gitu ya. Nah ini cocok untuk teman-teman yang punya budget mungkin sedikit lebih dari rata-rata, karena pakai personal trainer kalau di gym, katakan gym-gym komersil yang ada di mall-mall gitu ya, nggak terlalu mahal sih, masih terjangkau kalau dibanding dengan golf fitness yang di gym ya. Kemudian benefit lain dari punya PT adalah kita akan terhindar dari cedera, karena PT pasti tahu banget kapan kita udah mulai capek, kapan kita udah mulai gerakannya udah mulai ngaco. PT tahu banget, dan PT itu biasanya bisa memastikan bahwa teman-teman itu nggak mengeluarkan energi lebih dari yang diperlukan, dan juga pasti akan menghindari cedera. Nah ini cocok buat siapa aja sebetulnya, karena kita tahu gym itu ada di mana-mana sekarang. Yang gue suka adalah sekarang itu banyak orang yang mulai sadar mengenai fitness dan mereka mulai nge-gym. Dan pakai PT ya berarti teman-teman juga harus siap untuk komitmen, karena biasanya dengan PT itu mereka punya program. Jadi nggak bisa yang kayak nge-gym itu tiap weekend doang, yang keluar sempat baru nge-gym. Jadi sekali lagi ini buat teman-teman yang punya budget sedikit lebih, kemudian teman-teman yang siap untuk berkomitmen, dan juga teman-teman yang punya goal khusus. Mungkin nggak harus goal fitness juga sih, ini bisa buat olahraga apapun. Tapi kalau teman-teman misalkan nih, satu tips dari gue adalah teman-teman bisa bilang ke PT ketika daftar gitu ya, saya mau punya badan yang siap untuk main golf. Mungkin PT yang nggak tahu, teman-teman bisa kasih tahu untuk main golf itu kita perlu lower body, core sama back yang kuat. Upper body strength juga perlu, tapi itu di belakang nggak apa-apa. Dan mereka pasti akan nyiapin program sesuai dengan hal itu. Dan ini juga sebetulnya akan membuat PT teman-teman jadi lebih senang. Karena kalau teman-teman datang biasanya gitu ya, ketemu PT terus bilang, tapi PT-nya tanya, jadi ibu atau bapak mau latihan apa gitu? Terus bilang, nggak tahu, saya cuma pengen jadi sehat aja. PT-nya juga bingung, terus mana dong apa yang harus kita lakukan gitu kan? Mereka pasti punya program, tapi pasti kalau teman-teman punya goal yang udah dibawa, PT-nya akan lebih senang.
Kemudian option ketiga, nge-gym tapi nggak pakai PT. Ini biasanya untuk teman-teman yang udah lebih mengerti bagaimana otot bekerja. Teman-teman yang punya program, mungkin teman-teman nge-gym bareng keluarga atau bareng teman yang lain, ini cocok juga. Budgetnya ya budget gym biasa. Sekarang itu ada beberapa gym yang cuma 200.000 per bulan. Jadi cocok buat teman-teman yang mungkin nggak bisa komitmen untuk waktu, mungkin kayak sibuk kerja jadi cuma bisa datang pas weekend, atau bisa datangnya cuma 3 hari seminggu atau 2 kali. Nah ini opsi yang cocok, karena kalau teman-teman ke gym nggak pakai PT itu kan bebas kapan aja, kapanpun. Cuman kelemahannya adalah kita jadi nggak ada yang ngawasin. Terutama kalau teman-teman udah berangkatnya sendiri, itu nggak ada yang ngawasin. Jadi teman-teman harus benar-benar paham dengan badan sendiri, harus benar-benar paham limitnya itu semana. Karena kalau kelewatan, kadang-kadang itu malah jadi cedera. Sarannya adalah bawa teman, ajak nge-gym bareng teman. Kalau nggak ada, teman-teman bisa bikin program sendiri. Ada banyak sumber-sumber online. Terus kita tahu ada banyak gym ya, ada gym functional training, ada gym bodybuilding biasa, ada gym powerlifting, ada gym macam-macam lah. Gue pribadi, gue ke powerlifting gym karena gue pengen punya strength, dan powerlifting itu bener-bener melatih kita untuk punya strength di badan kita. Kalau teman-teman lebih suka ke boxing gym nggak apa-apa, karena ada kelebihannya masing-masing nih. Boxing gym itu lebih banyak latihan kardio, dan kita tahu kardio juga penting untuk main golf, untuk ketahanan tubuh. Dan juga kalau boxing itu kita tahu bakal banyak pakai upper body dan juga core. Footworknya juga penting untuk bantu kita untuk punya leg muscles yang cukup kuat. Itu kelebihannya adalah itu tadi. Kekurangannya, latihan-latihannya itu nggak dibikin untuk golf. Jadi latihan-latihan itu bukan untuk golf fitness, tapi menurut gue pribadi, mau apapun gymnya itu akan ada semacam threshold. Jadi kayak general fitness itu semua akan kena, meskipun untuk golf fitness akan lebih tinggi ya, tapi ada level di mana general fitness itu akan mencakup semua jenis olahraga, dan ini bisa didapatkan dari gym manapun. Terus kalau misalkan teman-teman lebih suka functional training, biasanya kan kenal CrossFit. CrossFit ini sebetulnya adalah brand ya, jadi dia bukan metode latihan. CrossFit ini adalah brand. Metode latihan ya biasanya itu sekarang orang-orang menyebutnya functional training. Ini juga sebetulnya ada olahraga yang bagus karena kelebihannya ini adalah lebih fungsional. Jadi latihan yang dipakai itu bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan pasti bisa dipakai dalam goal fitness. Cuman kekurangannya adalah dengan functional training ini kita kan pasti dapat coachnya. Biasanya kan ada kayak team building gitu lah ya. Ada workout of the day, ada latihan yang segala macam. Kalau teman-teman dapat coach yang bagus, hasilnya juga akan bagus. Kalau dapat coachnya yang sembarangan, itu malah coach yang lebih suka ego lifting gitu ya, ayo kita semua pasti bisa, terus akhirnya mereka kasih program yang sebetulnya melebihi dari kemampuan teman-teman, itu akan lebih resiko cedera. Dan yang terakhir, kalau gym komersil biasa pun itu keuntungannya adalah semua alat-alatnya lengkap. Cuman kekurangannya biasanya karena komersil gym ini rame, tergantung sih, bisa jadi latihannya itu nggak maksimal, dan kadang itu karena terlalu banyak pilihan alat, teman-teman jadi bingung. Makanya untuk meng-offset kelemahan ini, teman-teman harus tahu kalau ke gym itu mau ngapain aja. Dan opsi yang keempat, ini adalah home gym atau latihan di rumah. Buat teman-teman yang belum pernah nge-gym sama sekali, ini pasti akan berasa banget efeknya. Atau kalau misalnya teman-teman mau untuk home gym itu, teman-teman bisa cari grup-grup calisthenics. Biasanya suka ada tuh grup calisthenics di kota-kota teman-teman. Kalau nggak ada dan bener-bener harus olahraga sendiri di rumah, gue nyaranin beli pull up bar, beli resistance band, dan beli dumbbell yang 20 kilo, 16 kilo. Kadang kan dijual tuh dumbbell yang bahannya plastik itu, atau beli online yang dari besi juga boleh. Sekarang di online marketplace banyak kok mereka jual dumbbell. Kenapa ini perlu? Karena kalau cuma ngandelin bodyweight exercise, teman-teman akan mencapai satu titik di mana olahraganya itu tuh jadi nggak efektif lagi. Teman-teman perlu tambah berat, perlu tambah volume. Kalau cuma nambahin set dan nambahin repetisi, teman-teman malah jadinya capek doang. Jadi dari keempat ini tadi, yang paling terakhir ini cocok buat teman-teman yang mungkin nggak punya cukup budget, cuma perlu sekali mahal beli bahan-bahannya aja, barang-barangnya. Terus teman-teman yang waktunya itu benar-benar sporadik gitu, nggak tahu kapan bisa main, kapan bisa enggak.
Jadi latihannya cuma bisa di rumah doang. Dan yang terakhir itu juga cocok buat teman-teman yang mau bangun disiplin. Gue bilang ini juga cocok karena jujur ya, latihan di rumah itu tuh perlu disiplin yang kuat. Karena kalau nggak disiplin, cuma seminggu sekali terus akhirnya malah jadi sebulan sekali doang, ya nggak ada gunanya. Fitness apapun, keempat option yang gue bilang tadi itu semua perlu yang namanya konsistensi, perlu yang namanya disiplin. Bahkan di gym yang khusus buat golf, yang ada spesial untuk golf pun, teman-teman juga perlu disiplin dan konsisten. Karena kalau konsisten nggak ada hasilnya. Nah, jadi dari 4 option tadi ini, teman-teman bisa pilih mana nih teman yang sesuai dengan budget, waktu, dan komitmen yang bisa teman-teman kasih untuk nge-gym, untuk fitness. Fitness itu bisa untuk semua orang, tidak peduli umur, tidak peduli jenis kelamin. Tapi gue saranin juga nih, sebelum mulai nge-gym, temui dokter, temui fisio, supaya teman-teman tahu bagian tubuh mana yang bisa dilatih, bagian tubuh mana yang enggak. Ada orang yang misalkan punya cedera di kaki dan sampai sekarang itu nggak bisa dilatih kakinya. Bukan punya cedera di tangan, jadi akhirnya tuh sekarang kalau gerakin tangan susah. Kalau dipaksain nanti malah tambah cedera. Jadi ini adalah langkah-langkah apa yang teman-teman bisa lakukan kalau teman-teman mulai di golf fitness ya. Teman-teman bisa pilih dari salah satu dari 4 option tadi, dan kemudian stick to it. Jadi benar-benar disiplin, konsisten, kejar goalnya. Karena kita ngomong golf fitness, yang pertama yang harus kita kejar adalah stability. Jadi core muscles dan leg muscles itu akan membantu buat stability, dan kemudian itu akan membantu di hal-hal yang lain seperti flexibility, mobility, bahkan strength. Gue pribadi, gue sekarang fokus ke strength, jadinya akhirnya flexibility, mobility gue kurang. Tapi gue jadi akhirnya milih untuk ke gym yang nggak pakai PT karena gue udah bisa latihan sendiri. Dan jujur gue ke gym dimana orang-orang sana itu bener-bener baik banget, mereka suka sharing. Dan kemudian untuk membantu di flexibility dan mobility gue latihan di rumah. Karena latihan di rumah untuk flexibility dan mobility nggak perlu alat, cukup ya gerakan stretching, bahkan core muscle pun gue kadang-kadang latihan setelah gue nge-gym, gue pulang gue lanjutin lagi. Jadi teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau misalkan merasa di gym kurang, di rumah juga bisa ditambah lagi, karena pasti ada latihan-latihan di rumah yang teman-teman bisa lakukan. Oke, jadi kembali ke pertanyaan awal. Kalau mau mulai golf fitness, mulai dari mana? Teman-teman bisa consider salah satu dari 4 option ini dan stick to it. Itu pesan yang gue bisa kasih, sharing yang bisa gue kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Hit far, muscle up.